Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, Pak Guru di sini. Kali ini Pak Guru akan menjelaskan kepada kalian tentang materi geguritan dan struktur teksnya untuk kelas 4. Apa itu geguritan? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, geguritan berasal dari kata gurit yang berarti sajak atau syair. Geguritan adalah puisi Jawa yang bebas karena tidak terikat oleh aturan. Jadi geguritan itu nama lainnya puisi Jawa. Struktur teks geguritan ada 5. Pertama tembung, yang kedua larik, yang ketiga podo atau bait, yang keempat swara atau uni, dan yang kelima surasa. Untuk struktur yang pertama adalah tembung. Di sini ada contoh geguritan yang berjudul Indai Alam untuk mempermudah dalam anak-anak memahami struktur. Di sini Pak Guru berikan contoh geguritan Indai Alam yang memiliki 2 bait. Ini ya, puisi Jawa. Tembung yang dipilih ada yang memiliki makna asli atau teges lugu, dan kiasan atau teges entar. Maknanya asli dan makna kiasan. Contoh di geguritan ini, teges lugunya di kata atau kalimat atau baris yen mandeng alam iki. Itu yang berarti jika memandang alam ini, itu dikatakan sebagai makna asli karena itu memang bisa dilakukan, melihat alam. Kemudian teges entarnya itu anggugah semangat urip kangge jiwa iki, yang berarti atau dalam bahasa Indonesianya menggugah semangat hidup untuk jiwa ini. Itu yang disebut sebagai kiasan, makna kiasan. Karena menggugah jiwa itu tidak bisa dilakukan secara nyata, itu hanya sebuah ungkapan saja. Kemudian struktur yang kedua adalah larik. Larik atau baris pada geguritan terlihat indah karena ada yang panjang atau dawa dan ada yang pendek atau cendek. Ini menunjukkan sebuah kebebasan yang berarti baris pada geguritan tidak harus sama panjang. Kalau anak-anak lihat di sini, tiap baris ini panjangnya berbeda-beda. Nih, tiap baris ini panjangnya berbeda-beda. Contoh, di contoh geguritan Indai Alam, baris yang termasuk kategori dawa itu ini contohnya pada baris puji syukur matur nang Gusti Allah. Ini panjang. Atau kalau yang baris pertama berarti yang ini anggugah semangat urip kangge jiwa iki. Ati pun jadi sumringah wadungah, ini masuk kategori panjang. Itu dawa. Kemudian larik atau baris cendek sing kudu dijaga lestarine. Sing kudu dijaga lestarine ini pendek atau cendek. Contoh lain, yen mandeng alam iki pikiran susah jadi indah, ini pendek. Pendek itu paling tidak hanya terdiri dari 4 kata. Ya, lebih dari 4 kata itu bisa diartikan ke dalam larik atau baris yang panjang. Kemudian yang ketiga, strukturnya ada podo atau bait. Setiap podo atau bait ada gagasan pokoknya. Mana atau yang dikatakan podo atau bait itu? Ini. Di sini dibedakan dengan tanda yang lebih menjorok penulisannya. Ini ada 2 bait. Ini bait pertama,
Kemudian yang ini bait kedua, dari lan kesucian sinar surya sampai tanpa ngilangake keindahane, ini bait kedua. Bait pertama, bait kedua. Setiap bait ini ada gagasan pokoknya atau inti dari maksud geguritan itu. Contoh podo siji atau bait pertama itu yang ini. Di sini yang dibahas itu adalah memandang alam. Jadi yen mandeng alam itu adalah gagasannya. Kemudian yang kedua, kesucian sinar surya. Nih, gagasannya itu. Kemudian struktur yang keempat ada swara atau uni. Bunyi dari setiap barisnya runtut, yang berarti dalam geguritan mempunyai purwakanti atau alunan bunyi pada beberapa kata. Dengan adanya purwakanti tersebut menjadikan geguritan enak dibaca dengan irama tertentu. Contoh, di setiap akhir, contoh nih di bait pertama, di setiap akhir baris, tidak semuanya ya, hanya berapa, tapi selalu ada ini alam iki baris pertama. Kemudian di baris ketiga jiwa iki, ada kata ikinya. Nah, ini disebut purwakanti. Jadi ada bunyi atau kata yang sama di beberapa baris itu. Kemudian contoh yang kedua, jadi indah dan lan bunga, dan belakangnya. Kalau yang di bait kedua ini contohnya surya dan Gusti Allah, surya Allah. Nah, itu hampir sama. Kemudian dunya iki ing bumi, sama-sama i belakangnya. Jadi tidak semua baris itu sama, tapi pasti ada beberapa baris yang sama. Itu fungsinya untuk memperindah dari guritan itu sendiri, sehingga saat membacanya itu bisa terdengar enak dengan irama-irama tertentu. Kemudian struktur yang kelima, surasa. Surasa dalam guritan berarti isi atau maksud dari guritan itu sendiri. Jadi apa maksud dari guritan itu? Apa arti, inti, makna dari guritan itu? Contohnya di contoh guritan Endai Alam itu yang dimaksud surasa atau inti atau isi dari guritan Endai Alam itu adalah Endai Alam sing kudu dijaga lestarine. Lah bagaimana Pak caranya menentukan surasa dari sebuah geguritan? Ya anak-anak harus membaca geguritan itu terlebih dahulu, kemudian memahami arti atau makna dari geguritan itu, baru anak-anak bisa menyimpulkan, oh isi atau makna dari geguritannya adalah ini. Kesimpulan dari pembelajaran ini, yang pertama adalah geguritan adalah puisi Jawa yang bebas karena tidak terikat oleh aturan. Geguritan itu puisi tapi dalam bentuk bahasa Jawa. Kemudian struktur teks geguritan ada 5: tembung, tarik, podo atau bait, swara atau uni, dan surasa. Itu yang kita pelajari pada kesempatan kali ini. Apabila ada hal yang ditanyakan, silahkan tanyakan di kolom komentar. Semangat belajarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.